Abuya Sayyid Muhammad Al-Maliki menjelaskan sejumlah keistimewaan orang-orang yang berpuasa dan posisi kedudukan mereka yang sangat mulia. Beliau menuliskan ikhtassallahu as-shaimina bibabin fil jannah. Allah memberikan fasilitas spesial istimewa bagi orang-orang yang berpuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian kita hari ini fokus pada khasa'is shaimin wa syarafuhum. Di dalam kitab Qul Hadhi Sabili, Abuya Sayyid Muhammad Al-Maliki menjelaskan sejumlah keistimewaan orang-orang yang berpuasa dan posisi kedudukan mereka yang sangat mulia. Beliau menuliskan ikhtassallahu as-shaimina bibabin fil jannah. Allah memberikan fasilitas spesial istimewa bagi orang-orang yang berpuasa dengan menyediakan pintu khusus kelak di pintu surga. Yadkhuluna minhu yaumal qiyamah. Kelak mereka akan masukinya pada hari kiamat. Yang kemudian pintu ini kita kenal dengan Babur Rayyan. Penyambutan awal saja menuju surga, pintu gerbangnya istimewa, spesial. Ini menunjukkan bahwa para penghuninya, orang yang akan memasuki jalan ini, orang-orang istimewa. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Yang lain tidak boleh masuk pintu ini. Ketika ada panggilan, juru panggil, ya, kelak di hari kiamat, setiap bagian, setiap proses, ada juru panggilnya dari kalangan para malaikat. Aina shaimun, mana orang-orang yang berpuasa? Panggilan khusus ini istimewa sekali. Begitu kelak pada hari kiamat mereka dipanggil, fayakumuna. Orang-orang yang berpuasa ini berdiri. Fayadkhuluna, mereka masuk. Fa'idha dakhalu, ketika sudah selesai rombongan orang-orang istimewa ini masuk, ughliqu alaihim, ditutup pintu ar-rayyan tadi. Falam yadkhul minhu ahad, tak seorang pun diperkenankan masuk dari pintu istimewa ini. Penyambutan luar biasa untuk orang-orang yang luar biasa pada hari yang luar biasa. Kemudian keistimewaan selanjutnya, Allah memberikan kepada orang-orang yang berpuasa, mereka di saat melakukan ibadah ritual puasa ini, ada pembentengan tidak hanya secara medis, kesehatan fisik, tercegah dari potensi penyakit, karena letak munculnya berbagai penyakit adalah pencernaan. Ketika pencernaan kita steril, dijaga, pada posisi kosong, ada proses pembersihan. Tidak cukup hanya ini, tetapi pembentengan secara batin. Asyamu junnatun hasinah minan nar. Bahwa puasa kelak berfungsi benteng perisai diri kita dari api neraka. Semoga kita terbentengi, terjaga dari panasnya api neraka. Luar biasa fasilitas yang Allah berikan, keistimewaan yang Allah berikan sangat spesial. Bahkan digambarkan perisai benteng ini seperti pasukan atau prajurit dalam medan pertempuran. Dia menggunakan tameng perisai yang bisa mengelak dari serangan, menolak dari tombak, panah, pedang yang dihuluskan oleh musuh. Musuh kita adalah setan. Dan ini perintah Allah untuk menjadikannya sebagai musuh. Sepanjang kehidupan, ini adalah medan pertempuran.
potensi syahwat yang ada dalam diri kita adalah titik terlemah yang ada dalam diri jiwa kita sebagai manusia. Nah, titik terlemah inilah yang perlu kita tameng, kita perisai, kita jaga. Jangan sampai serangan-serangan musuh ini mengena target titik terlemah diri kita. Pada pertemuan yang sebelumnya sudah dijelaskan, ketika seseorang berpuasa, salah satu faedah dan fungsinya adalah mempersempit aliran darah yang menjadi pintu masuk setan menuju titik terlemah diri kita. Kemudian fasilitas lain ya, bahwa ternyata puasa ini setiap diamnya, bahkan tidurnya orang yang berpuasa menjadi tasbih, menjadi ibadah, dan doanya pun mustajab. Apalagi amalnya berlipat ganda. Shamtus shaimi tasbihun, diamnya orang berpuasa adalah bernilai tasbih. Diam saja sudah seperti bertasbih. Wa naumuhu ibadah, terlelapnya karena kelelahan membaca atau tadarus Al-Quran, ya, bukan karena sengaja memang niat tidur, ya. Apalagi dari ba'da sahur bangunnya menjelang berbuka. Kemudian wa du'auhu mustajabun, doanya orang berpuasa mustajab, mudah dikabulkan oleh Allah. Wa amaluhu mudha'afun, dan amal ibadahnya dilipat gandakan. Tidak terhenti sampai di sini. Secara khusus ya, ketika dia beriftar, berbuka puasa, detik-detik pada saat dia berbuka, disinilah peluang emas, da'watun mustajabah, doa yang ampuh. Ambillah kesempatan terbaik ini, berdoa di saat yang sangat mustajabah. Dalam kitab Qul Hadis Sabili, Abu Yazid Muhammad Al-Maliki menukil sebuah hadis yang menyatakan bahwa wa inna lis-shaimi farhatain. Hadis ini riwayat Imam Muslim dalam sahihnya, ya. Bagi orang yang berpuasa ada dua kebahagiaan. Idza aftara fariha wa idza laqiyallah fariha. Kebahagiaan yang pertama ketika berbuka puasa dengan merindukan nikmatnya rezeki Allah. Fisik kita yang seharian sudah ditahan dari kebutuhan makan dan minum, pada saat berbuka diberi fasilitas untuk memenuhi kebutuhan vitamin dan gizi. Saat itulah kemudian secara fitrah naluriah kita akan merasakan kebahagiaan yang sangat luar biasa. Kemudian yang kedua, ini kebahagiaan yang hakiki. Ketika kelak berjumpa kepada zat yang sangat dirindukan, kepada zat yang karakternya kita pelajari, as-samadiyah. Dengan berpuasa kita mengenal bagaimana sesungguhnya Allah tidak butuh kepada apapun dan siapapun. Maka dengan kemanusiaan kita, kelemahan diri kita, bahwa manusia sebagai makhluk sangat lemah dan membutuhkan kepada yang lain. Terutama rasa butuh kita kepada Zat yang Maha Agung, Rabbul Alamin. Nah, kebahagiaan pertemuan inilah bertemunya antara yang merindu dengan yang dirindukan. Ada bahasa kemesraan yang Allah tunjukkan bahwa wala khaluf famis shaim atyabu indallah min rihil misk.
aroma tak sedap yang biasanya keluar dari orang berpuasa ini dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala lebih baik, atyab, lebih baik, lebih wangi dari aroma minyak kasturi istimewa. Tentu logika berpikir kita harus dikawal dengan baik. Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan panca indera sehingga ada penciuman terhadap aroma sesuatu yang dirasakan. Tidak. Maha suci Allah. Tetapi di sini ada pesan kemesraan antara hamba dengan Tuhannya. Kita umpamakan hubungan antar manusia saja. Suami dan istri ketika merasakan cinta yang luar biasa. Kekurangan yang dimiliki oleh masing-masing pasangannya tidak menjadi penghalang apapun. Bahkan mungkin, mohon maaf, ada aroma yang tak sedap dari tubuh pasangan istri tadi. Itu menjadi ciri khas, bahkan tambahnya kasih sayang. Ini hubungan antar sesama manusia saja. Nah, pendekatannya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika mencintai hambanya, tepat pada saat di mana hamba ini mengalami titik kekurangannya, mengeluarkan bau tak sedap pada saat dia berpuasa, justru puncak perhatian dan kasih sayang Allah di saat itu. Luar biasa. Sangat istimewa sekali. Ketika para pecinta sejati mendapatkan informasi ini, maka dia sedang mendapatkan pujian dari Maha Kekasihnya. Berbahagialah, wahai para kekasih yang merindukan cinta Maha Kekasihnya melalui jalan ibadah spiritual, ibadah puasa. Selamat beribadah puasa. Semoga kita mendapatkan segala nilai kebaikannya dengan setiap maknanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.